أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. اللهم ارحمنا بالقرآن. Baik, terima kasih untuk Mbak Silmi Taunaja atas tilawahnya tadi. Semoga dengan bacaan ayat Al-Quran tadi, antara kita dapat berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Ya, saya ucapkan selamat datang juga pada Ibu Fatini SMS PhD yang turut hadir juga nih sebagai Sekrodi Manajemen Internasional. Baik, langsung saja menuju acara inti kita. Silakan untuk teman-teman nanti yang hari Sabtu kemarin sudah lihat di Instagram ya, live-nya bagaimana antaranya sudah saya sampaikan. Yang nanti akan ada dijelaskan lebih detail lagi ya, oleh Pak Edi, Bu Rini dan juga Bu Supatini. Ya, kepada Ibu Dr. Rini Kuswati SMSI, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih ya Mas Arki, sudah dibuka acaranya dan sudah ada pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga pembacaan ayat suci Al-Quran ini memberikan recharge yang positif ya bagi kehidupan kita, karena mungkin banyak kegalauan ya yang dihadapi mahasiswa ya, apalagi ya akhir semester ya. Galauan ini nanti insya Allah berkurang ya seiring dengan seringnya kita mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Lantunan ayat Al-Quran tentu akan memberi pencerahan tersendiri ya bagi kita. Semoga hilanglah galau, hilanglah gundah gulana ya kita semuanya. Karena setiap jalan ketenangan itu Allah berikan ya pada jalan-jalan yang memang Allah berkahi begitu ya, termasuk dengan mendengarkan tilawah Al-Quran ataupun kita sendiri memperbanyak ya tilawah Al-Quran. Nah, begitu pertama ya, marilah kita senantiasa haturkan salam salawat kita kepada Nabi Muhammad SAW yang telah banyak memberikan ya suri teladan petunjuk terbaik dalam kehidupan kita, di mana kita sebagai umat Muslim ya mestinya kita memberi contoh bagi lingkungan sekitar kita dan mengawali diri kita itu dengan mentauladani ini ya Rasulullah ya, dan apa-apa yang Rasulullah lakukan ya mari ya semaksimal mungkin kita ikuti sesuai dengan kemampuan kita masing-masing ya. Itu minimal kita berusaha untuk ihsan dalam segala hal, termasuk kita sebagai pelajar nih ya, adik-adik mahasiswa yang hadir di siang hari ini ada 300, mungkin kurang dari 300 ya mahasiswanya ya.
ya. Marilah kita jalani ya kehidupan ini dengan sebaik-baik, ya. Karena sebaik-baik apa yang kita lakukan pasti akan diberikan petunjuk oleh Allah, balasan terbaik oleh Allah, dan Allah Maha tahu mana ya perilaku-perilaku yang ihsan dan mana yang belum sempurna gitu ya. Kita harus meyakini bahwa apapun yang kita lakukan sesungguhnya Allah senantiasa bersama kita, sesungguhnya Allah senantiasa melihat apa yang kita lakukan gitu ya. Bahkan ketika satu daun itu jatuh dari rantingnya, kalau Allah tidak mengizinkan, daun itu pun tidak akan jatuh. Nah, sehingga apapun yang terbersih dalam hati kita, marilah kita niatkan kebaikan-kebaikan untuk diri kita dan juga sesama atau di lingkungan kita ya. Begitu ya, adik-adik mahasiswa, untuk hari ini kita alhamdulillah ya dipertemukan dalam satu acara sosialisasi kurikulum dari Prodi Manajemen ya, kurikulum baru di periode genap ya, semester genap nanti 2022-2023. Nah, ini nanti akan kita sampaikan apa-apa yang berubah di dalam kurikulum baru ini gitu ya. Nanti silahkan nanti diamati, dicermati, kalau masih bingung bisa ditanyakan. Nanti ketika Anda hadir di sini ya, dan kebetulan teman Anda itu tidak hadir di sini, tolong dibantu untuk dijelaskan ya. Seperti itu ya. Alhamdulillah dalam kondisi sehat Anda bisa join di acara Zoom ini. Tidak perlu berlama-lama ya, saya share screen untuk kurikulum kita yang baru. Ya, ini adalah sebaran atau struktur kurikulum baru di Prodi Manajemen yang berlaku mulai semester genap 2022-2023 sampai nanti ke depan ya. Nah, tentu Anda semua bertanya-tanya gitu ya, kenapa sih kok harus berubah kurikulumnya Bu? Nah, saya kan mau lulus kok harus berubah ini gitu. Ya, ini ya adik-adik mahasiswa ini kita perlu pahamkan kepada Anda semua ya. Dan alhamdulillah di sini juga hadir ya dari Sekprodi Manajemen Bapak Edi Purwasaputra yang banyak mengatur terkait biro skripsi ya. Nah, nanti juga akan dijelaskan oleh beliau. Di sini juga hadir Ibu Supatini yang nanti beberapa mata kuliah mungkin diberikan penjelasan lebih lanjut, terutama bagi mahasiswa-mahasiswa yang mengikuti kelas di program internasional atau beberapa mahasiswa di program internasional yang nantinya ikut pertukaran pelajar, capaian SKS-nya mungkin berbeda dengan mahasiswa yang ada di reguler, nanti bisa meminta penjelasan di forum ini ya. Itu Pak Dadi mungkin hadir ya, sama Pak Nur Ahmad juga ada di tengah-tengah kita. Nah, selanjutnya ini satu alasan kenapa kok harus diberlakukan kurikulum ya yang baru ini ya Mbak Mas. Jadi sebetulnya kita nih satu program studi itu bertugas ya untuk mencetak alumni ya. Istilahnya lulusan-lulusan dari program studi manajemen. Guys kita mencetak alumni itu juga ada targetnya gitu ya. Targetnya itu yang kita sebut dengan profil lulusan gitu ya, atau prodi ini itu akan mengeluarkan suatu produk gitu ya. Nah, produknya yang seperti apa gitu ya. Nah, profil lulusan kita tuh ada 5 ya kalau saya tidak salah ya. Nah, profil lulusan yang terbanyak dari para alumni kita, kakak-kakak lihat Anda, itu banyak yang bergelut di bidang bisnis kewirausahaan ya, atau ya katakanlah entrepreneur ya, mereka menjadi pebisnis mulai dari skala yang kecil, menengah, bahkan mungkin sudah ada yang sampai skala yang besar begitu. Nah, itu salah satu profil lulusan dari
program studi manajemen. Itu apa? Entrepreneur atau pengusaha. Dan itu profil yang paling banyak di antara profil-profil lainnya. Profil lulusan yang lain di prodi manajemen itu adalah ini ya, menjadi manajer ya, levelnya mungkin middle begitu ya. Tapi apakah semua di level middle atau di level lower gitu? Tidak ya Mbak Mas, karena kita juga ada alumni-alumni yang mereka sudah menduduki manajer yang levelnya sudah top manager. Tidak hanya middle dan lower manager gitu ya. Kita juga punya profil lulusan yang mereka menjadi akademisi, menjadi peneliti. Ya, alumni kita banyak juga yang menjadi tenaga edukatif ya, tenaga pengajar, menjadi dosen. Sudah banyak. Atau di antara para alumni kita juga ada yang menjadi ini apa namanya? Konsultan manajemen, konsultan bisnis manajemen. Itu. Nah, berdasarkan profil lulusan itulah ya yang kita ingin mencetak mahasiswa kita nanti lulus akan menjadi apa? Ada entrepreneur ya. Mereka menjadi akademisi, peneliti, manajer atau menjadi apa tadi? Konsultan bisnis ya. Untuk itu kita di prodi manajemen itu sebagai pengelola harus menyiapkan kurikulum yang senantiasa terupdate gitu. Jadi di masa apa namanya revolusi industri 4.0 ya atau masa ini ya society 5.0 ya. Nah, itu kita harus juga mengakomodir perkembangan kemajuan ilmu dan teknologi. Nah, sehingga kemajuan ilmu teknologi itu kita akomodir kemana? Kita akomodir ke kurikulum kita, sehingga lulusan kita itu nanti itu mampu terserap, ya selain di dunia kerja, mereka juga mampu membuka lapangan kerja sesuai dengan perkembangan dunia usaha dan industri, begitu. Nah, sehingga di dalam program studi, ya termasuk di sini program studi manajemen yang namanya kurikulum itu harus mereview kurikulum itu setiap 5 tahun sekali secara mayor. Artinya mayor itu mengakomodir perubahan-perubahan yang mungkin cukup banyak begitu. Nanti setiap setahun sampai 2 tahun itu wajib mereview kurikulumnya secara minor ya. Mungkin ada hal-hal kecil, tambahan-tambahan, pengurangan dan sebagainya itu harus dilakukan secara rutin setidaknya 2 tahun sekali. Nah, kami ini pengelola yang ada di depan Anda ini, ya saya Bu Supatini, Pak Edi, ya, Pak Jati, Pak Nur Ahmad itu diamanai untuk menjalankan ini ya program studi ini. Dan kurikulum yang telah dipakai di program studi ini itu kurikulum yang sudah di apa namanya di approve sejak tahun 2015 gitu ya. Ini jadi mata kuliah yang lalu itu yang Anda ambil itu adalah bagian dari kurikulum yang disahkannya itu sejak tahun 2015 dan sampai 2022 itu masih dipakai ya Mbak Mas. Nah, sehingga sebetulnya sudah tidak up to date begitu. Nah, ini kemudian kita kembangkan ya. Proses pengembangan kurikulum ini cukup panjang, Mbak Mas, tidak bisa 1 bulan, 2 bulan. Bahkan kita menyusun ini di periodenya Pak Imranuddin, ya, periode kepemimpinan sebelumnya, sampai ke periode ini ya, yang akhirnya berhasil difinalisasi di periode ini. Nah, jadi perjalanan kenapa kok muncul berbagai mata kuliah baru ini, ya tidak bisa apa namanya semudah membalik telapak tangan begitu, prosesnya bertahun-tahun begitu ya ini ya. Ya, bahkan dari 2015 sampai 2023 berapa tahun ya, kanlah ya 7 tahun lah ya. Dan proses ini mengikuti masukan-masukan dari berbagai stakeholders ya. Siapa saja itu pengguna lulusan ya, dari alumni, kemudian diskusi dengan mahasiswa ya, dan stakeholder lainnya. Termasuk ini ya, kita sering mengundang ya di beberapa pertemuan ya, baik itu alumni atau pengguna alumni untuk meminta masukan terkait perbaikan
atau pengembangan kurikulum prodi manajemen. Nah, begitu ceritanya. Kemudian tersusunlah ya draft kurikulum ya. Yang draft itu melalui review beberapa kali ya, baik review di tingkat internal maupun di tingkat eksternal. Ya, di tingkat internal kita sosialisasikan dengan dosen-dosen ya, untuk beberapa kali sosialisasi, minta masukannya, kita perbaiki kembali ya. Kemudian kita juga ada bimbingan dari Biro Inovasi Pembelajaran di UMS ya, yang khusus mendampingi terkait pengembangan kurikulum. Kurikulum juga harus dimintakan review, approval atas kurikulum, baik itu reviewer eksternal dalam negeri maupun eksternal dari luar negeri, begitu. Ya, apakah kira-kira kurikulum ini untuk capaian pembelajaran kita, untuk menghasilkan profil lulusan yang diinginkan oleh prodi tadi, sudah sesuai apakah belum, begitu ya. Nah, review eksternal, kalau yang dari dalam negeri, itu sudah direview oleh Kaprodi dari Universitas Negeri Surakarta ya, 11 Maret ya, Universitas di 11 Maret UNS, Dr. Atmaji. Kalau review eksternal yang sudah melakukan diskusi ya dengan kita tim task force kurikulum prodi, itu dari Macquarie University ya, Australia, dan juga dari Petronas University dari Malaysia ya. Nah, jadi ini ada beberapa mata kuliah ya yang tersebar di 8 semester. Masing-masing semester ini, kalau semester 1, semester 2 ini mahasiswa mengambilnya paket ya, Mbak Mas. Mata kuliah ini masih sama, ada mata kuliah universitas, mata kuliah fakultas ya. Di sini di semester 2 ada mata kuliah universitas, fakultas, dan program studi. Nah, ini yang sekarang ikut tentu mahasiswa semester 2 dan seterusnya ya. Nah, mahasiswa semester 2, nah, kalau Anda amati di sini, Anda nanti akan mengambil mata kuliah ibadah muamalah, STP, kewarganegaraan, akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan ini merupakan akuntansi pengantar 2. Gitu ya. Ada manajemen pengantar, praktik aplikasi komputer, dasar-dasar kewirausahaan, statistik untuk keputusan bisnis. Nah, ini di semester 2 ini itu ada mata kuliah baru namanya dasar-dasar kewirausahaan. Dulu tidak ada, ya. Nah, ini. Kemudian ada statistik untuk keputusan bisnis. Dulu mahasiswa itu mendapatkan 2 mata kuliah statistik. Statistik 1 dan statistik 2. Kalau sekarang 2 mata kuliah itu kita gabung, jadi hanya ada statistik untuk keputusan bisnis. Jadi ini nanti kalau Anda yang sudah semester atas menjelang mau wisuda, di transkrip Anda nanti mungkin tidak ada statistik 1 dan statistik 2 ya Mbak Mas. Nanti akan muncul statistik untuk keputusan bisnis, nanti nilai yang muncul adalah nilai yang paling baik, nilai yang terbaik. Begitu. Terus dasar-dasar kewirausahaan itu menjadi mata kuliah baru dan dia dikonversi dengan mata kuliah apa ya, nanti coba cek di halaman selanjutnya ya untuk konversinya ya. Nah, gitu. Kemudian ini ya, yang manajemen pengantar. Mungkin yang semester 2 bertanya ya loh, manajemen pengantar saya sudah ambil Bu gitu. Ya, Anda sudah ambil, betul ya. Nanti Anda ambil sesuai paket saja. Mahasiswa semester 2 KRS-nya itu sesuai paket. Jadi Anda tidak perlu merubah-rubah. Terus bagaimana ini manajemen pengantar, kan sudah kita ambil. Nah, nanti BAA ya, ini atas koordinasi dengan prodi manajemen itu akan mengganti mata kuliah manajemen pengantar ini menjadi mata kuliah bisnis pengantar yang belum Anda ambil ketika Anda semester 1 ya. Nah, penggantian itu nanti by sistem ya, Mbak mahasiswa, Mas-mas ya yang semester 2. Nah, jadi nanti Anda tidak perlu pikirkan itu. Ya. Ambil saja sesuai paketnya gitu ya.
nanti akan otomatis sistem akan mengganti ya manajemen pengantar ini dengan bisnis pengantar ya. Tapi penggantiannya mungkin ini ya ketika proses kelas itu akan dimulai ya. Gitu. Jadi KRS Anda nanti mungkin akan muncul manajemen pengantar, nggak masalah, Anda nggak usah bingung ya, nggak apa-apa, tertulis manajemen pengantar nggak apa-apa. Nah, begitu. Kemudian di semester 3 itu ada ekonomi Islam, komunikasi bisnis dan negosiasi. Ini dulu kalau di mata kuliah sebaran kurikulum yang lama ada di semester 8 kalau nggak salah ya. Ya. Tetapi sekarang kita tempatkan di semester 3. Nah, bagaimana yang mahasiswa semester 8 besok dan belum mengambil mata kuliah komunikasi bisnis dan negosiasi? Jadi mata kuliah ini karena masih masa peralihan, kita tawarkan juga di genap dan gasar. Jadi nanti ini kita tawarkan komunikasi bisnis dan negosiasi. Ada di semester genap, Anda boleh ambil ini, komunikasi bisnis dan negosiasi, kalau memang belum mengambil, karena ini mata kuliah wajib ambil, gitu ya. Kemudian semester 4, ya, di semester 4 ini ada mata kuliah kemuhamadiyahan, manajemen operasional, perilaku organisasi, akuntansi biaya, manajemen keuangan, manajemen pemasaran dan kewirausahaan dan ekonomi kreatif. Kalau dulu nama mata kuliahnya itu kewirausahaan ya, praktik kewirausahaan. Nah, ini hanya berubah nama saja ya, Mbak Mas ya. Jadi masih sama sebetulnya. Mata kuliahnya masih sama. Jadi nanti tetap ada praktik di lab ya, kewirausahaan dan ekonomi kreatif. Gitu. Kemudian yang semester 5 ini nanti ada akuntansi manajemen, teori portofolio analisis investasi, sistem informasi manajemen, praktikum manajerial, ekonometrika, penelitian bisnis, perencanaan bisnis. Ini semester gasal ya. Kalau besok kan semester genap ya, semester 6 berarti. Nah, di ini tadi ya, semester 6 ada mata kuliah baru dan merupakan mata kuliah wajib. Ini mata kuliah tingkat fakultas ekonomi digital. Nah, semua mahasiswa ekonomi di FEB begitu itu wajib mengambil ekonomi digital kalau sudah memberlakukan kurikulum baru mereka. Nah, untuk saat ini kurikulum baru yang sudah berlaku itu di prodi ekonomi pembangunan dan di prodi manajemen. Jadi mata kuliah ini nanti Anda dapati untuk mahasiswa IE dan mahasiswa prodi manajemen dan tidak di mahasiswa akuntansi. Kenapa? Karena pemberlakuan kurikulum baru mungkin belum berjalan di prodi akuntansi. Nanti kalau sudah jalan, ini menjadi mata kuliah di 3 prodi ekonomi digital. Ya, mata kuliah ini untuk mengakomodir bagaimana kehidupan kita saat ini, perkembangan teknologi yang sangat masif ya dan turbulensi yang sangat luar biasa akan teknologi. Kita tidak bisa untuk mengakomodir mata kuliah ini ya, ekonomi digital. Jadi ini mungkin nanti akan ada banyak praktiknya di kelas ini ya. Kemudian mata kuliah pengembangan bisnis ini juga mata kuliah baru ya. Dan mata kuliah pengembangan bisnis ini sebetulnya dia series of entrepreneur course ya. Jadi ada mata kuliah kewirausahaan, seri kewirausahaan gitu. Mata kuliah seri kewirausahaan itu diawali dari semester 2 ya. Nah, kalau semester 1 itu ini bisnis pengantar ya. Semester 2 mahasiswa dapat dasar-dasar kewirausahaan gitu. Nanti semester 3 mahasiswa juga ada mata kuliahnya, coba kita cek di sini ya. Semester 3 ini mata kuliah yang sifatnya managerial base ya. Anda harus mengambil ini komunikasi bisnis, dasar-dasar manajemen ya. Ini juga menjadi mata kuliah wajib. Nah, ini semester 4 nih. Semester 4 ada kewirausahaan dan ekonomi kreatif.
Ini adalah mata kuliah seri kewirausahaan. Dan di semester 5 itu mahasiswa mendapatkan mata kuliah perencanaan bisnis atau business planning. Ini juga series of entrepreneur. Kemudian di semester 6-nya ada mata kuliah pengembangan bisnis. Begitu. Kemudian di semester 6 ini mahasiswa yang biasanya dulu ya kalau di prodi manajemen tuh ada sistem konsultasi informal gitu ya. Nah, sekarang sudah tidak ada, tapi kita wadahi secara formal dengan mata kuliah seminar proposal. 2 SKS wajib Anda ambil. Jadi semua mahasiswa yang sekarang semester 6 wajib ambil semua mata kuliah yang ada di semester 6. Gitu. Ya. Karena sebagian ini adalah mata kuliah pilihan dan sebagian mata kuliah wajib fakultas, sebagian wajib program studi dan juga wajib konsentrasi. Gitu. Nanti tergantung dari konsentrasi apa yang Anda pilih. Ya. Kalau Anda mengambil konsentrasi SDM contohnya, maka nanti Anda memilih mata kuliah wajib konsentrasi ini wajib Anda ambil. Manajemen kinerja, sistem informasi, manajemen SDM ini wajib Anda ambil, ya, karena wajib konsentrasi. Kemudian yang ada kode PK itu pilihan konsentrasi, ya. Ada 3 pilihan kalau di SDM, budaya organisasi, pengembangan organisasi, ataupun manajemen SDM internasional. Anda dipersilakan memilih 2 saja dari 3 mata kuliah pilihan ini. Begitu. Kemudian konsentrasi pemasaran, ya. Ini ada ekonomi digital sama, pengembangan bisnis sama, seminar proposal wajib Anda ambil. Jadi seminar proposal ini jangan Anda tinggalkan ya, Mbak Mas. Gitu. Harus Anda ambil karena ini adalah salah satu setting kurikulum untuk mempercepat kelulusan Anda. Sehingga bottleneck mahasiswa yang banyak bermasalah di tugas akhir itu harapannya mampu kita kurangi dari sini. Semester 6 Anda sudah mendapatkan pembimbing. Jadi dosen Anda di kelas seminar proposal itu adalah dosen pembimbing Anda. Begitu ya. Nah, silahkan nanti Anda beradaptasi ya dengan dosen Anda. Dan Anda pilih pola yang nyaman dalam berkomunikasi dengan dosen Anda masing-masing. Kemudian ada mata kuliah perilaku konsumen, wajib, ini riset pemasaran juga wajib. Kemudian ada 3 mata kuliah pilihan yang harus Anda pilih 2. Ada pemasaran digital, ada manajemen pemasaran jasa, dan manajemen pemasaran internasional. Nah, ini untuk konsentrasi pemasaran. Yang keuangan sama, ada mata kuliah ekonomi digital, pengembangan bisnis, seminar proposal, manajemen keuangan internasional wajib. Analisis informasi keuangan juga wajib. Nah, 3 mata kuliah pilihan ini Anda ambil 2. Apa saja? Manajemen lembaga keuangan, manajemen resiko, teknologi keuangan, atau financial technology. Ya, silahkan Anda ambil 2 dari 3 mata kuliah pilihan ini. Begitu. Atau misalnya ya ada mahasiswa itu taruhlah ya merasa aku pengen ngambil mata kuliah pilihan yang satu di SDM, yang satu di pemasaran, boleh sebetulnya. Ya, sebetulnya boleh. Ya. Asal itu sama-sama mata kuliah pilihan ya. Tapi itu kan menjadi tidak linier ya dalam pemilihan tugas akhir yang pada akhirnya nanti akan Anda susun. Nah, mata kuliah pilihan itu harapannya memperkuat ya konsep-konsep Anda dalam menyusun tugas akhir. Ya, harapannya mahasiswa tidak mengambil lintas konsentrasi ya, harapannya seperti itu. Tapi kalau terpaksanya ya ada yang nyentrik gitu ya. Saya mau ambil financial teknologi ya, yang satu digital marketing, ya silakan. Ya, seperti itu ya, tapi kita sarankan ya sesuai konsentrasi yang Anda pilih. Begitu. Kemudian setelah semester 6 adalah semester 7. Kalau dulu di semester 6 itu ada mata kuliah konsentrasi itu seminar SDM ya, seminar pemasaran,
seminar keuangan, maka mata kuliah ini nanti akan Anda ambil di semester 7. Nama mata kuliahnya menjadi seminar kompetensi. Tergantung dari kompetensi yang Anda pilih. Ya, jadi nanti ada pembagian kelas ya. Misalnya kelas A sampai C itu kelas keuangan ya, D sampai apa misalnya H atau sampai kelas 3 kelas berikutnya itu konsentrasi yang lain ya dan seterusnya. Kemudian manajemen strategi, studi kelayakan ini tetap sama, keterampilan berkehidupan juga tetap sama. Dan ada mata kuliah baru di sini ya, Mbak Mas, yaitu bisnis rintisan. Ini menjadi apa namanya pick of series entrepreneur course. Ini menjadi mata kuliah puncak di seri kewirausahaan ya, bisnis rintisan. Begitu. Kemudian fikih muamalah kontemporer ini menggantikan lembaga ekonomi keuangan syariah ya, LEX dulu ya, mata kuliah wajib. Gitu. Jadi bisnis rintisan ini nanti 4 SKS ya, Mbak Mas. Anda yang memiliki passion yang sangat kuat di bidang kewirausahaan, kita kasih wadah di sini. Ya, mahasiswa semuanya karena ini adalah mata kuliah wajib. Jadi mahasiswa itu di kelas bisnis rintisan akan diminta untuk betul-betul mengimplementasikan ide bisnisnya yang sudah dirancang mulai dari perencanaan bisnis ya, kemudian pengembangan bisnis ya, kemudian lanjut di bisnis rintisan. Nah itu, jadi di sini nanti akan banyak kelas praktik ya, 3 SKS praktik, 1 SKS nanti sifatnya apa namanya konseptual ya, kelas gitu. Nah ini. Kemudian yang terakhir nih semester 8 tugas akhir 4 SKS. Kalau dulu kakak-kakak tingkat Anda ya, yang mungkin sekarang sudah banyak yang lulus ya, nah, itu tugas akhir dulu 6 SKS kita pecah menjadi 2 SKS di semester 6, Anda dibantu oleh dosen pembimbing, nanti akan dibagi oleh biro skripsi ya. Nah, itu nanti akan membimbing mahasiswa sehingga menghasilkan satu proposal yang betul-betul sangat matang proposalnya. Nah, sehingga nanti di kelas seminar kompetensi, Anda tuh tinggal melanjutkan kajian teorinya ya. Kajian teorinya seperti apa, Anda susun bab 2-nya di situ. Diperdalam ya, kemudian diperdalam lagi nanti untuk apa namanya bab 3-nya ya di semester 7 itu. Harapannya Anda di semester 7 ini sudah selesai tugas akhirnya, gitu. Syukur Anda bisa menyelesaikan tugas akhir Anda itu di semester 6 ya, karena Anda di semester 6 itu juga mendapat mata kuliah ini ya, riset pemasaran mungkin ya, kalau yang di marketing. Anda juga sudah ambil semester 5 kemarin, metode penelitian, nah itu Anda praktikkan ya. Anda harus benar-benar menjalaninya dengan lebih serius ya, sehingga percepatan perkuliahan Anda itu bisa betul-betul Anda capai. Nah, sehingga tidak ada lagi nanti Anda semester 8, gitu ya. Karena tugas akhir ini itu kita tawarkan setiap semester, baik semester genap ataupun semester dasar. Nanti di semester 7 juga kita tawarkan tugas akhir, semester 8 kita tawarkan juga tugas akhir. Begitu. Nah, bagaimana kalau misalnya mahasiswa sudah semester 8 misalnya ya, tapi karena kendala sesuatu hal Anda belum ambil tugas akhir sama sekali. Maka silahkan Anda mengambil di semester 6 itu seminar proposal, Anda ambil berbarengan dengan tugas akhir yang di semester 8. Jadi Anda mengambil 6 SKS ya, 2 SKS semester 6, 4 SKS semester 8. Begitu. Terus lagi misalnya, saya sudah jalani tugas akhir Bu, kemarin tuh ambilnya 6 SKS gitu. Terus gimana sekarang ya? Jadi kalau yang sudah ambil 6 SKS dan Anda belum lulus ya, maka silakan Anda nanti melakukan perpanjangan tugas akhir Anda cukup mengambil di mata kuliah tugas akhir 4 SKS. Nah, begitu ya. Nanti jangan menunggu akhir semester ya, kalau bisa udah 2 bulan, 3 bulan selesai gitu ya. Nah, biar ganti yang lainnya nanti yang bimbingan gitu ya. Nah, itu sekilas tentang struktur kurikulum. Nah, sekarang mahasiswa mungkin
sudah baca ini ya, karena ini masuk dalam surat edaran, harapannya Anda juga sudah mencermati ini. Ini adalah mata kuliah kurikulum lama, yang sebelah kiri ini. Agama, Pancasila, ya, statistik 1, statistik 2, sampai ke bawah. Dan sebelah kanan ini adalah mata kuliah di kurikulum yang baru. Ini ada mata kuliah yang kita merge gitu ya. Mikroekonomi dan makroekonomi itu nanti tidak ada di kurikulum yang baru. Dua mata kuliah itu akan kita gabung menjadi ekonomika pengantar. Ya, 3 SKS. Begitu. Akuntansi pengantar 1 nanti akan berubah namanya menjadi akuntansi pengantar. Isi atau kontennya sama. Ya. Manajemen pengantar tetap matematika ekonomi jadi matematika bisnis ya, karena di Fakultas Ekonomi itu kan namanya Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Anda harus paham kenapa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Memang di FEB itu kita kelompokkan menjadi 2. Ekonomi itu bagi teman-teman yang ada di program studi ilmu ekonomi pembangunan ya. Nah, ilmu ekonomi pembangunan. Tapi kalau yang bisnis itu rumpunnya adalah di prodi manajemen dan di akuntansi. Ini kelas bisnis. Bisnis kelas itu ada di situ, sehingga matematika ekonomi ini kemudian kita rubah ya, namanya menjadi matematika bisnis. Kalau yang tepat memang matematika bisnis begitu. Kemudian ada ibadah muamalah, STP, kewarganegaraan, akuntansi keuangan. Ini dulunya akuntansi pengantar 2. Praktikum aplikasi komputer sama. Nah, ini statistik untuk keputusan bisnis. Ada statistik 1, 2 ini nanti digabung. Jadi kalau misalnya statistik 1 dapat B, statistik 2 dapat A, nanti statistik untuk keputusan bisnis oleh Anda otomatis di transkrip akan muncul yang nilai paling tinggi, yaitu nilai A. Itu. Kemudian yang lain nih mungkin sama ya, hanya perubahan nama dan mencermati. Jadi nanti yang akan muncul di transkrip yang baru Anda itu adalah mata kuliah di kelompok yang kanan ini. Gitu ya. Jadi nanti kalau Anda nyari lagi nanti ya, mungkin di bulan Maret begitu, Anda cari statistik 1 ya, Anda ngurus transkrip Anda ya udah nggak ada statistik 1, statistik 2. Adanya statistik untuk keputusan bisnis begitu. Kemudian yang lain ini kewirausahaan ekonomi kreatif, namanya saja yang berubah ya Mbak Mas. Kemudian yang lain mata kuliah baru ini ya, praktikum manajerial itu namanya aja yang berubah. Sebetulnya dia mata kuliah praktikum manajemen 1. Nah, ini nanti secara konten mungkin ada perubahan-perubahan atau update dari perkuliahan praktikum manajerial, karena ini akan menjadi dasar ya bagi manajemen ketika mereka akan running bisnis, tentu harus paham tentang hal manajerial begitu. Kemudian dasar-dasar kewirausahaan itu akan muncul ya, menggantikan mata kuliah pengantar ekonomi pembangunan. Jadi ya, Anda yang sudah semester 8 udah ngambil nih pengantar ekonomi pembangunan, udah lulus ya, dapat B misalnya. Nanti otomatis akan keluar mata kuliah dasar-dasar kewirausahaan, nilai Anda B. Gitu. Nah, terus gimana Bu, saya sudah ngambil ekonomi pembangunan tapi nggak lulus. Ya, berarti Anda harus mengulang dasar-dasar kewirausahaan. Di mata kuliah pengantar ekonomi pembangunan ini jangan Anda cari lagi. Ya, sudah nggak ada. Ya, gitu ya. Atau misalnya PEP ini saya sudah lulus dapat nilai C, saya mau revisi perbaikan nilai. Berarti saya ambil mata kuliah mana? Dasar-dasar kewirausahaan. Gitu ya. Ini ditawarkan di semester 2. Genap besok ya. Kemudian di sini ada mata kuliah penganggaran perusahaan, yang ini mata kuliah wajib ya dulunya kakak-kakak tingkat Anda. Jadi kalau sudah ambil penganggaran perusahaan, Anda tidak perlu ambil ekonomi digital ya. Nah, tentu ini kalau yang belum ambil ya otomatis Anda wajib ambil ekonomi digital begitu. Dulu ada seminar pemasaran, seminar keuangan, seminar SDM. Ketiga mata kuliah ini itu akan berganti menjadi nama seminar kompetensi 3 SKS. Begitu ya. Ini ada di semester 7 ya. Kalau sekarang perilaku konsumen tetap, ini juga tetap ya. Manajemen pemasaran retail sudah tidak ada. Kalau dulu ada mahasiswa yang sempat memilih ya,
mata kuliah pilihannya adalah pemasaran retail, nanti akan berganti nama menjadi pemasaran digital, begitu, PSKS. Nilainya sama sesuai dengan yang Anda capai, begitu ya. Kemudian yang lain lagi, kalau ada mahasiswa yang konsentrasinya keuangan mengambil perpajakan, maka nanti akan berubah nama menjadi manajemen risiko, risk management, gitu. Manajemen perbankan itu nanti akan berubah menjadi teknologi keuangan. Jadi apa yang sudah Anda ambil di kurikulum yang lama, manajemen perbankan itu akan terkonversi menjadi teknologi keuangan atau financial technology, gitu ya. Yang lain ini sama. Kemudian manajemen kinerja, ini juga mata kuliah baru, ya. Kalau semester-semester atas pernah ngambil manajemen produktivitas dan kualitas kerja, maka akan terkonversi menjadi manajemen kinerja. Itu ekonometrik ya, masih di sini, studi kelayakan bisnis masih, keterampilan berkehidupan masih. Nah ini, Anda yang sudah mengambil praktikum manajemen 2, Anda sangat beruntung ya. Jadi praktikum manajemen 2 ini nanti akan menggantikan 2 mata kuliah yang baru sebanyak 7 SKS ya. Anda tidak perlu mengambil bisnis rintisan, Anda juga tidak perlu mengambil mata kuliah pengembangan bisnis. 2 mata kuliah ini nanti otomatis nilainya akan muncul sesuai nilai mata kuliah praktikum manajemen 2 yang sudah Anda tempuh. Kalau belum tempuh gimana, Bu? Kalau belum ambil, ya Anda harus ambil dua-duanya, bisnis rintisan dan pengembangan bisnis. Begitu. Ya. Kemudian skripsi komprehensif 6 SKS hanya kita pecah saja di semester 6 dan semester 7 dan 8, ya nggak masalah bagi Anda. Kemudian MKPK, kalau Anda yang sudah mengambil, ini nanti akan terkonversi menjadi mata kuliah perencanaan bisnis. Di mata kuliah kurikulum baru selanjutnya itu nggak ada mata kuliah MKPK, ya. Ada adalah mata kuliah perencanaan bisnis, begitu. Nanti silakan kalau yang mau mengambil mata kuliah MKPK yang harusnya sudah diambil tapi ternyata belum diambil karena ini wajib, berarti Anda mengambil mata kuliah perencanaan bisnis. Gitu. Kemudian komunikasi bisnis ini hanya berubah nama saja. Kemudian lembaga ekonomi keuangan syariah ini nanti akan menjadi mata kuliah baru. Nama mata kuliahnya fikih muamalah kontemporer, begitu. Nah, tentu mahasiswa bertanya-tanya ya, kalau dulu ya, capaian SAS, sarjana manajemen di prodi manajemen. Nah, ini ya, jadi apa sih benefit yang akan didapat mahasiswa nih ya? Tadi ya, mungkin dulu menyelesaikan 146 SKS. Nanti akan muncul di transkrip Anda itu tidak 146 ya, Mbak Mas, tapi 144 SKS. Dengan pengurangan SKS ini, benefit yang didapat mahasiswa itu IPK Anda nanti akan naik lebih baik ya dari sebelumnya. Ya. Kemudian ada beberapa mata kuliah yang sebetulnya itu kita memberikan penggabungan ya, misalnya 2 jadi 1, 1 jadi 2, itu kita seimbangkan supaya tidak merugikan mahasiswa begitu, seperti yang kami contohkan ini misalnya praktikum manajemen 2. Jadi mahasiswa sudah ambil praktikum manajemen 2, itu Anda dapatkan bisnis rintisan dan pengembangan bisnis. Begitu ya. Nah, ini kan bisnis rintisan dan pengembangan bisnis. Tapi ada juga mata kuliah yang 2 jadi 1. Contohnya statistik. Statistik 1, 2 itu nanti akan menjadi statistik untuk keputusan bisnis. 1 mata kuliah. Ya. Ada juga yang 3 jadi 1. Ya. Tapi sebetulnya 3 jadi 1 ini kan Anda ambil satu-satu ya, sesuai dengan pilihan konsentrasi Anda. Nanti namanya seminar kompetensi dan SKS-nya masing-masing dari Anda ya tetap 3 gitu ya. Kira nggak masalah ini ya. Nah, mungkin itu silahkan kita buka diskusi, tanya jawab. Izin bertanya Bu, untuk mahasiswa yang udah ambil skripsi di semester 7 kemarin kan, besok kalau misal belum kalau skripsinya belum selesai, besok semester 8 ambil 4 SKS Bu. Nah ini teman saya ada yang udah terlanjur bayar 6 SKS, terus itu gimana Bu? Padahal besok semester 8 cuma perlu ambil 4 SKS. Ambilnya 6 SKS sudah dibayar 6 SKS.
Iya, sudah dibayar nih Mas KS. Ya, nanti mungkin ini Mas konfirmasi ke KTU dulu ya PTU. untuk mengurus mestinya ada pengembalian ya Mas ya. Kalau misalnya itu nanti pengembaliannya tidak dalam bentuk uang, kalau bentuk uang mungkin tidak bisa Mas ya. Itu nanti dialihkan ke pembayaran wisuda mungkin atau pembayaran yang lainnya. Benar. Ya gitu. Jadi penarikan dalam bentuk uang tidak bisa, tapi pengalihan pembayaran. Begitu? Iya, berarti terima kasih Bu. Ya, Mas Rian, Dwi Prayoga. Jadi Bu, izin bertanya Bu, terkait dengan konversi dari kurikulum yang baru ini Bu. Kan kebetulan saya mengikuti studi independen, tetapi itu di bidang teknologi. Nah, terkait dengan konversinya nanti, apakah bisa dikonversi ketika saya mengambil keuangan atau bagaimana Bu? Ya, terima kasih Mas Rian ya. Ini MBKM-nya akan mulai atau sudah berakhir? Akan mulai di semester 6 ini Bu. Akan mulai ya. Akan mulai. Jadi syarat Anda mengambil MBKM itu Anda masih berstatus jadi mahasiswa. Kalau tidak berstatus mahasiswa kan nggak boleh ya. Nah, otomatis nanti kalau saat ini Anda semester 6 ya Mas ya? Jadi Bu, semester 6. Semester 6, jadi MBKM itu akan dikonversi di mata kuliah pilihan. Berarti otomatis kalau itu tadi berkaitan dengan IT, pilihan Anda itu nanti bisa di ini Mas, financial teknologi itu bisa ya, keuangan, Artinya teknologi keuangan. ya, kan yang ditawarkan dari MBKM kan 12 KS ya Bu untuk konversinya. Artinya tidak semua 12 KS itu bisa dikonversi ke mata kuliah ya Bu? Iya, itu nanti konversinya dikonsultasikan di prodi manajemen Mas. Jadi nanti otomatis misalnya seperti itu kan mata kuliahnya manajemen risiko ya, seperti itu. Oh iya Bu, Dan sama sebagainya. yang terakhir untuk validasi konversi itu menggunakan buktinya apa Pak? Gimana Mas? Untuk validasi konversi itu yang diperlukan berkasnya apa saja? Ya, jadi ini untuk mahasiswa yang mau MBKM ya. Semua mahasiswa peserta MBKM begitu Anda dinyatakan lolos oleh mitra menjadi peserta mahasiswa MBKM di mitra tertentu, Anda harus segera melapor. Nanti hubungi nomornya Mas Arki ya. Mas Arki itu bertugas untuk mendata semua mahasiswa prodi manajemen yang mengikuti program MBKM. Nanti kalau sudah didata oleh Mas Arki, nanti kita proses untuk konversinya. Anda nanti akan diminta untuk mengisi data dan kelengkapannya. Di situ nanti ada. Gitu ya, Mas ya? Oh, baik. Terima kasih Bu Rini. Ya, gitu. Jadi nanti Anda akan diminta mengisi mata kuliah yang sudah diambil, mata kuliah yang belum diambil, dosennya siapa. Itu banyak, Mas, yang harus Anda isi. Nanti ada petunjuknya sendiri. Jadi jangan sampai mahasiswa ikut MBKM minta konversi tapi tidak lapor, itu kita tidak bisa lakukan. Gitu ya. Jadi begitu Anda dinyatakan diterima di program MBKM, Anda langsung laporkan ke Mas Arki. Anda harus sampaikan saya diterima di sini sebagai apa, berapa lama ya. Nanti kita akan manage ya datanya. Berikutnya Mbak siapa ini? Putri Ayu, Genbi Solo. Baik Bu, terima kasih. Saya izin off-cam ya Bu. Saya izin bertanya Bu, semester 4 lalu saya mengambil mata kuliah di semester 8 yaitu komunikasi bisnis. Sedangkan di semester 6 nanti saya berencana untuk mengambil mata kuliah MKPK yang sekarang namanya adalah perencanaan bisnis. Padahal di semester 6 itu ada mata kuliah wajib yaitu pengembangan bisnis di mana prasyaratnya itu merupakan mata kuliah MKPK perencanaan bisnis. Ini nanti bagaimana ya Bu? Karena saat kurikulum yang lalu mata kuliah komunikasi bisnis dan MKPK itu tidak memiliki prasyarat. Ya, baik Mbak Putri Ayu ya. Jadi Anda nanti bisa ambil dua-duanya. Ya, apa-apa. Jadi Anda ambil perencanaan bisnis dan Anda ambil pengembangan bisnis di semester yang sama. Untuk masa transisi tidak masalah.
Baik Bu, berarti mengambil dua-duanya tidak masalah ya Bu dalam Ya, satu semester? bisa. Silakan. Baik Bu, terima kasih. Ya. Selanjutnya, Rafidani. Ya, izin masuk Bu, izin off cam juga. Kan saya mahasiswa semester 10. Jadi untuk pengambilan skripsi dan komprehensif apakah tugas akhir aja atau dengan seminar proposal, Bu? Ya, sebelumnya belum ambil berarti ya Mas ya? Ya, belum lulus juga, Bu. Kemarin yang skripsi dan komprehensif itu. Pertanyaannya sebelumnya sudah ambil belum ya? Ambil matkul apa, Bu? Jadi kan Skripsi. sudah ambil, Bu, sudah ambil. Ini kemarin kan sudah ambil sejak semester 8 saya mengambil. Ya, Anda berarti yang sudah mengambil skripsi, Anda hanya melakukan perpanjangan dan mengambil 4 SKS tugas akhir ya? Oh, berarti hanya tugas akhir ya, Bu? Ya, 4 SKS. Oh ya, terima kasih, Bu. Ya. Kenapa belum lulus, Mas? Kenapa belum lulus, Mas? Ya, izin masuk, Pak. Karena kemarin kan masih juga ketabrak kesibukan saya. Terus saya masih revisi-revisi, Pak. Nah, kejadian di semester kemarin itu karena kita nggak ada semprot, mahasiswa ngentengke. Jadi ada 300-an mahasiswa yang belum lulus, akhirnya berstatus perpanjangan. Tapi kalau Anda lihat kejadian semester sebelumnya, ketika ada semprot, ada yang nyigati Anda harus menulis, maka semuanya beres. Ini kejadian yang kita evaluasi 2 semester sebelumnya. Jadi ketika tidak ada semprot, mahasiswa itu terlena dengan sesojene waktu besok masih ada hari dan sebagainya, akhirnya bablas. Dampaknya apa? Kita berharap KTW, kita berharap OB, kita berharap meringankan mahasiswa supaya cepat selesai, akhirnya malah kebablasan. Jadi di semester kemarin itu ada 300-an yang akhirnya masuk perpanjangan karena tidak ada yang nyegati semprot itu. Nah, di semester 6 besok ada 3 status ya. Mahasiswa yang perpanjangan seperti Anda tadi, berarti kan harus ngambil 4 SKS mata kuliah tugas akhir. Kemudian ada mahasiswa yang semester 8 dan selebihnya ya, 8, 10, 12 dan selebihnya yang belum lulus itu, mereka akhirnya harus mengambil 2 mata kuliah sekaligus, semprot 2 SKS dan TA 4 SKS 1 semester. Nah, yang semester 6 kemarin sudah lulus medpen, baik yang lulus atau belum lulus atau tidak lulus, semester 6 wajib ngambil semprot 2 SKS. Prodi dan UMS berharap Anda biar cepat lulus, sehingga kita menyiasati dengan memajukan mata kuliah semprot itu di semester 6. Harapannya apa? Anda bisa KTW, kelulusan tepat waktu, dan juga kita berharap semuanya akan pakai OB. Nah, review dari semester kemarin, karena kita masih ada ujian yang konvensional, 3 ujian untuk skripsi, itu mahasiswa akhirnya karena ada pilihan opsi tadi, maka mereka memilih yang ujian konvensional. Maka di semester 7 besok, kita berharap semuanya lulus dengan OB luaran. Jadi nggak ada lagi ujian konvensional. Oleh karena itu di semester 6, kita berharap kita plotting mahasiswa yang 562, hitungan saya ada 562 yang harus ngambil mata kuliah semprot di semester 6. Ditambah yang 300-an perpanjangan, jadi semester genap ini ada 862 mahasiswa yang mengambil mata kuliah skripsi, baik itu semprot sama tugas akhir. Harapannya semua mahasiswa di semester 6 besok cepat selesai, sehingga OB-nya di semester 7, karena OB kan kita tidak bisa lagi memasukkan letter of acceptance ya, tapi harus ada link URL-nya dari keluaran publikasi Anda. Nah, itu kan tidak mudah, tapi harus ada minimal 3 bulan dari Anda publish atau submit-nya. Nah, itu kita siasati di semester 6. Kalau Anda selesai dengan bimbingan plotting yang ada, dan kemudian ada ujian semprot dengan 3 penguji yang otomatis akan menjadi penguji per review Anda nanti di ujian tugas akhir, maka
Harapannya di semester 6 Anda selesai skripsi, lalu dipublikasi atau disubmit di jurnal atau di proceeding sambil nunggu keluar link URL-nya. Nanti di semester 7 Anda mengambil mata kuliah tugas akhir tanpa bimbingan bagi yang sudah selesai atau tetap bimbingan bagi yang belum selesai. Tinggal nunggu URL-nya, link URL. Kemudian Anda upload di OB lewat akun skripsi Anda. Itu tambahan dari saya, Bu Rini. Pak Ede, matur nuwun sangat. Gitu ya, Mbak Mas ya. Jadi kita itu menginginkan Anda segera sukses kuliahnya, selesai ya, tuntas gitu ya. Maka kita setting perkuliahan ini dengan kurikulum baru ini. Harapannya ya dengan menyelesaikan semua kurikulum ini ya 144 SKS ya berkurang dari SKS sebelumnya yang harus Anda capai. Nanti bisa progres ke depan Anda lebih cepat begitu ya. Mbak Diska Cahaya silakan. Baik, terima kasih Ibu. Sebelumnya izin off cam. Izin bertanya Ibu, saya mahasiswa semester 4. Nah, di dalam paket KRS semester 4 tersebut terdapat mata kuliah manajemen pemasaran. Sedangkan kami sudah mendapatkan Ibu. Nah, untuk KRS nanti, apakah boleh paket manajemen pemasaran tersebut diganti dengan mata kuliah yang belum kita ambil di semester 1, 2, 3 dalam kurikulum yang baru ini, Bu? Contohnya Bahasa Indonesia, Komunikasi Bisnis, dan Dasar Kewirausahaan. Ya, coba Mbak, manajemen pemasaran apa sudah diambil ya? Dalam semester 3 kemarin sudah. Nah, itu namanya mata kuliahnya dasar-dasar pemasaran. Lain ya. Jadi bukan manajemen pemasaran. Jadi manajemen pemasaran itu ada di semester 4. Anda sudah ambil mata kuliah di semester 4, dasar ini manajemen pemasaran. Kalau di semester 3 itu ada lagi dasar-dasar pemasaran, itu beda. Jadi ini adalah lanjutan dari dasar-dasar pemasaran. Kalau dulu itu ada nama mata kuliah pemasaran 1, pemasaran 2, macam kayak dasar-dasar manajemen operasional. Ini nama mata kuliah yang lama itu manajemen operasional 1. Gitu. Dasar-dasar manajemen keuangan semester 3 ini dulu namanya manajemen keuangan 1. Gitu ya. Jadi Mbak Diska saya yakin belum ambil manajemen pemasaran. Izin feedback ya, Bu. Dasar-dasar pemasaran kami sudah mendapatkan di semester 2, Ibu. Oh gitu. Jadi ini dulu Anda ambil di semester 3. Yang manajemen pemasaran semester 3, dasar-dasarnya semester 2. Nggih, Bu. Oh ya, kalau udah betul sudah Anda ambil, silakan Anda ngambil mata kuliah yang lain ya. Jadi nanti supaya tidak ketinggalan capaian kurikulumnya. Baik, berarti yang paket ini boleh diganti yang lain nggih, Bu? Kalau semester 3, semester 4, 5, 6 itu bebas, Mbak. Boleh. Baik, Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama Mbak Diska. Ageng Handoko. Izin bertanya lagi, Bu. Menurut kurikulum yang lama itu kan semester 8 saya harusnya mengambil MKPK, tapi MKPK udah diganti jadi matkul yang baru gitu kan. Dan di semester 7 kemarin saya ikut studi independen, jadi MKPK-nya udah masuk konversi gitu. Terus besok pas di semester 8 saya kan ambil matkul yang baru. Nah itu saya perlu ngapain gitu nggak Bu biar bisa tetap konversi? Saya perlu atau udah ntar biar diurus sama dosen pembimbing MPKM aja? Ya, coba Anda amati ini Mas ya. Jadi yang perlu Anda amati ini ya Mbak Mas ya. Di kurikulum baru ini, Anda cermati satu-satu nanti dicentang mana yang sudah ambil, mana yang belum ambil, agama, udah ambil belum, Pancasila, udah ambil belum, ekonomika pengantar, sudah ambil belum, oh ini tuh apa ya, kalau Anda sudah ambil mikroekonomi, Anda sudah ambil makroekonomi, berarti Anda sudah dapat nilai ekonomika pengantar. MKPK, Bu? Iya, ini saya menjelaskan untuk semuanya ya. Jadi supaya nggak ada yang ketinggalan. Wah, kurikulum baru ini saya jadi kehilangan mata kuliah, ternyata ini belum saya ambil. Nah, itu jangan sampai ketinggalan seperti itu. Maksudnya itu Anda checklist di sini, Mas.
Ya, Mas Ageng Handoko itu checklist dari sini. Agama, Pancasila semuanya. Coba Anda cek semua. Mana di antara ini semua yang sudah ada dan mana yang belum, berarti yang belum itu yang harus Anda ambil. Gitu ya. Jadi yang dicek itu nanti di kurikulum yang baru ini. Nah, kalau Anda sudah ketemu, misalnya, oh statistik untuk keputusan bisnis saya belum ambil, terus Anda lihat di sebelah kirinya, oh ini itu penggantinya statistik 1 dan 2, statistik 1, 2 saya sudah ambil, berarti saya sudah punya nilai ini. Gitu. Berarti statistik iki sesuk nilainya C. Mereka statistik G, aku untuk G. Statistik untuk D. Izin menambahkan, saya kan Jadi aku bisa kemarin nilainya D. semester 7 Apa? sudah ikut studi independen. Paling dulu. Nah, besok biar konversi yang tadinya ke MKPK ke matkul baru gitu, saya perlu izin ke dosen pengampu yang Nah, bersangkutan kamu atau enggak udah nilai diurus? MKPK-nya itu sudah ada belum, Mas? Sudah ada di My MBKM. Sudah ada. Nah, Ya. kalau MKPK-nya sudah ada, mata kuliah Oh, MKPK perencanaan nanti itu nggak ada lagi, Mas, nggak muncul. Dia akan berganti nama menjadi perencanaan bisnis. Jadi itu dikonversikan mata kuliah ini menjadi perencanaan bisnis. Begitu. Oke. Harusnya Anda punya nilai perencanaan bisnis ini dari nilai konversi MKPK. Begitu ya? Baik, terima kasih, Bu. Ya. Nadiatul Husna. Mohon maaf, sebelumnya izin off-cam, saya izin bertanya untuk mata kuliah Bahasa Indonesia kan itu ada di semester 1, sedangkan nah itu gimana ya Bu untuk mahasiswa yang semester 4 dan selanjutnya? Kan kami belum ngambil. Benar, Mbak, ini tadi ada yang masuk. Diulang bisa, Mbak? Oh iya, mohon maaf Bu, sebelumnya saya izin off-cam. Itu kan untuk yang mata kuliah Bahasa Indonesia kan ada di semester 1, sedangkan saya mahasiswa semester 4 masih belum mengambil mata kuliah tersebut. Dan untuk mata kuliah tersebut kan yang terbaru hanya ada di semester 1, itu bagaimana ya Bu? Semester 1. Sekarang semester 4 ya? Iya. Nah, kalau Anda semester 4 kan masih aman, Mbak. Nanti ketika Anda semester 5, silahkan ambil mata kuliah Bahasa Indonesia. Jadi nanti Anda ambilnya di semester 5. Baik, Bu. Sama saya izin bertanya lagi untuk yang dasar-dasar operasional manajemen itu kan diganti, kalau dulu operasional manajemen 1. Berarti untuk yang semester 4 itu kan ada operasional manajemen lagi. Berarti itu kami mahasiswa semester 4 tetap ngambil lagi atau gimana, Bu? Jadi dasar-dasar manajemen operasional dulu manajemen operasional 1. Manajemen operasional 2 itu sekarang berganti nama menjadi manajemen operasional. Begitu. Nah, Anda sudah ambil belum? Kalau sudah ambil ya nggak perlu ambil lagi. Kalau belum ambil harus Anda ambil. Baik Bu, terima kasih atas penjelasannya. Ya. Baik Bu, mohon menyela nggih, Bu Rini dan juga teman-teman semuanya. Mungkin bisa satu pertanyaan lagi nggih, karena sudah jam 2:10 dan nanti kita perlu akhiri di 2:15 nggih. Monggo satu orang lagi nggih, Bu Rini. Ya, Iren ini aja yang 2 ini. Ireniza. Ireniza dan juga Dia Hayu ya. Monggo. Mohon izin Bu bertanya. Ya, silakan. Mahasiswa yang akan mengikuti MSID itu apakah boleh mengambil lebih dari 20 SKS atau akan lebih baik cukup mengambil 20 SKS, Bu? Berarti Anda ikutnya magang ya? Magang atau studi independennya? Magang, Bu. Magang. Semester berapa, Mbak? Semester 6. Anda sekarang semester 6. Magangnya itu harus Anda datang luring atau online? Itu luring, Bu. Harus Anda pertimbangkan kembali ya, Mbak ya, untuk setiap magang, studi independen atau aktivitas MBKM yang luring, yang full luring, itu Anda pertimbangkan karena Anda tidak bisa meninggalkan semua perkuliahan di semester tersebut untuk dikonversikan semua di mata kuliah MBKM tersebut. Ini yang harus menjadi pertimbangan.
Sehingga di perkuliahan kita genap besok dan seterusnya, itu sudah 100% luring. Jadi harus Anda pertimbangkan, saya nanti kuliahnya bagaimana, gitu ya. Atau Anda fokus di magang, Anda tinggalkan kuliah, berarti Anda punya beberapa mata kuliah yang harus nanti Anda kejar. Nah, itu silakan dipertimbangkan. Kalau terkait berapa SKS yang bisa saya ambil, bebas ya. Kalau capaian IPK Anda baik, mau ambil 24 SKS silahkan ya. Mau ambil 23 atau 22 silahkan. Gitu Mbak Ireniza. Ya. Saya tambahkan sedikit Bu Rini. Pak. Buat mahasiswa nggih, mohon dicermati kurikulum baru ini sehingga Anda tidak salah dalam memilih mata kuliah. Artinya begini, ketidakcermatan Anda nanti akan merepotkan Anda dan merugikan Anda dan merepotkan banyak pihak. Termasuk tadi yang 6 SKS, nanti kan Anda harus tidak bisa diuangkan tapi diganti ke pembiayaan yang lain. Sehingga mumpung ini Anda belum keharusan, sebaiknya Anda cermati dulu mata kuliahnya, sebarannya, sehingga Anda bisa baca dengan teliti, sehingga Anda tidak salah ngeklik atau memilih mata kuliah sehingga nanti Anda dirugikan dan merugikan banyak pihak. Itu saja Bu Rini. Baik Pak Edi matur nuwun. Dia Ayu Nugrahane. Izin bertanya Bu, saya sebelumnya maaf off cam, izin tanya Bu, itu kan saya sekarang ikut magang BUMN Bu, tapi di MBKM-nya itu di mata kuliah konversi saya itu tiba-tiba konversinya hilang Bu, itu gimana ya Bu? Ya, nanti bisa hubungi dosen pembimbing MBKM-nya ya Mbak ya. Ya, dengan siapa? Ya, baik Bu. Pak Edi. Oh iya, Pak Edi ini langsung nanti Anda via Pak Edi. Suruh kembalikan ke jalan yang benar. Siap. Ya, satu lagi ya ini ya. Siapa ini? Adelia? Baik Bu, izin bertanya. Sebelumnya mohon maaf, izin off cam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya terkait dengan mata kuliah di semester 6. Apabila saya pilihan konsennya itu mengambil digantikan oleh pemasaran digital, pemasaran jasa, lalu komunikasi bisnis dan negosiasi, itu bagaimana gitu? Soalnya kan ada tertera dalam tambahan itu komunikasi bisnis dan fikih, lalu perencanaan bisnis yang pengganti MKPK itu wajib diambil di semester genap. Kalau semisal pada tabel saya memilih konsentrasi pemasaran digital, pilihan konsentrasinya itu pada tabel saya pilih pemasaran digital, pemasaran jasa, lalu tambahannya komunikasi bisnis dan negosiasi, dan di semester 7 baru fikih, itu boleh tidak nggih? Terima kasih. Boleh. Boleh Mbak. Ya. Jadi ini bisa Anda manage sendiri ya. Kalau misalnya SKS-nya terlalu banyak, berarti ya saya sesuaikan dengan SKS yang bisa saya ambil gitu ya. Saya bisa ambil 23, ya silakan dimaksimalkan. Saya nggak mau banyak-banyak, 20 SKS saja silakan. Ya. Tuh. Zafira sama Ardia ini kira-kira pertanyaannya sama nggak ya? Saya izin bertanya Bu, izin off cam. Di sini saya mau bertanya, saya kan mahasiswa semester 6. Nah, saya rencana mau mengambil konsentrasi SDM. Nah, di konsentrasi SDM itu ada mata kuliah pilihan manajemen sumber daya manusia internasional. Nah, itu apakah boleh diambil oleh mahasiswa manajemen reguler atau hanya mahasiswa manajemen internasional? Terima kasih, Bu. Ya, Mbak Zafira ini internasional apa reguler? Saya reguler, Ibu. Ya, reguler berarti ya
ambil aja yang ada di sini, sesuai di sini. Anda boleh ambil. Kalau untuk internasional itu tidak ada konsentrasi ya. Jadi dia mengambil sesuai dengan apa yang diunggah dalam sistem, itu yang bisa diambil gitu ya. Baik, Jadi Ibu. Terima kasih, Bu. Siswa manajemen internasional. Bu ini apakah kita cukupkan? Bu izin bertanya. Yang dari kelas internasional mana? Ini ada yang dari kelas internasional, ada yang bertanya tapi lewat chat Bu Niki. Oh. Ini saya bacakan ya. Oh, sampai Bu. Sudah dijawab sama Bu Supatini ya? Oke, siap kalau begitu. Ya. Nah ini ya Mbak Mas, karena keterbatasan waktu, nanti ya Mas Arki akan membuka Zoom lagi untuk konsultasi Anda terkait kurikulum baru ya. Ya. Itu Mas Arki sudah ketawa-ketawa mau piknik gak bisa gitu ya. Nah, Saya siap dimanapun, ya, kapanpun. sambil konsultasi ya, harus segera ini nanti di setting. Mahasiswa yang sekiranya hari ini belum bisa join, nanti silahkan join di lain kesempatan, atau silahkan Anda WA ke nomornya Mas Arki, itu hotline service itu ya, 24 jam. 24 jam. Ya, 24 jam. 24 Nanti per bukanya 7. ya kalau sempat gitu ya. Nah, itu ya. Nah, insya Allah kita layani dengan baik, tapi kalau Anda butuh informasi yang terburu-buru ya mohon bersabar begitu ya. Ada juga pembimbing akademik yang bisa Anda ajak berkomunikasi, dan kita sudah sampaikan dengan pembimbing akademik Anda terkait perubahan kurikulum ini. Insya Allah pembimbing akademik Anda juga bisa menjelaskan. Begitu ya Mbak Mas, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga diberikan kelancaran ya atas studi Anda dan lancar prosesnya. Pada akhirnya apa yang menjadi tujuan, cita-cita besar Anda akan tercapai. Terima kasih kerjasamanya Mas Arki, Pak Pak Edi, Bu Supatini ya, Pak Nur ya, matur nuwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.